Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan saya, di mana kita sudah melakukan pertemuan untuk yang ketiga kali. Di bab pertama dan bab kedua itu kita membicarakan tentang masalah hak asasi manusia. Nah, di bab ketiga ini itu kita akan bicara tentang sistem pemerintahan di Indonesia. Nah, kita sebagai warga negara yang baik itu wajib hukumnya untuk mengetahui bagaimana sistem pemerintahan di Indonesia, supaya suatu ketika bila mana di antara para siswa itu menjadi seorang pejabat, menjadi seorang yang berada di pemerintahan, itu bisa mengerti secara jelas, bisa menjelaskan kepada khalayak ramai bagaimana sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Oleh sebab itu, di dalam mempelajari sistem pemerintahan di Indonesia itu nanti ada 3 bagian. Yang pertama adalah sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa, itu yang kita bicarakan secara detail. Kemudian sistem pemerintahan di Indonesia pasca amandemen, berarti ini setelah reformasi. Dan yang terakhir adalah perbandingan sistem pemerintahan Indonesia dengan negara lain. Artinya bahwa Indonesia dalam bentuk negara kesatuan, kemudian nanti berbeda dengan negara-negara yang lain. Baik, tujuannya adalah bagaimana supaya siswa ini bisa mengerti secara jelas bagaimana amandemen yang ada di dalam UUD 45 pada masa reformasi, juga supaya siswa mengetahui bagaimana sistem pemerintahan pada masa yang lalu. Nah, kesimpulannya seperti itu. Dan sehingga diharapkan siswa bisa mengerti tentang bagaimana sikap kerja keras mereka dalam melakukan kepemimpinannya. Baik, kita mulai dari yang pertama. Kalau kita melihat gambar di atas, itu ada beberapa nama kabinet dalam pemerintahan. Pembentukan kabinet dalam sistem pemerintahan menunjukkan bahwa presiden memiliki kewenangan dalam menyusun dan merombak kabinet. Apa kaitannya dengan kewenangan presiden dengan sistem pemerintahan di Indonesia? Maka disinilah letaknya bahwa presiden itu menjadi kekuasaan pemerintahan, sehingga seluruh yang terkait dengan pemerintahan di Indonesia ditentukan oleh presiden, yang mana dibantu oleh para kabinet. Nah, itu gambarannya. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sistem pemerintahan Indonesia dari masa ke masa ini ada beberapa periode. Nanti kita kemungkinan kalau waktunya ada sampai pada periode Orde Baru. Yang pertama adalah periode awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian periode demokrasi liberal tahun 1950. Kemudian periode pemberlakuan konstitusi RIS. Kemudian tahun 1955 ini. Kemudian periode demokrasi terpimpin itu dekat sekali dengan demokrasi konstitusi RIS ini. Kemudian yang terakhir adalah periode Orde Baru. Nah, periode Orde Baru ini adalah periode kepemimpinan Presiden Soeharto yang terlama sepanjang sejarah Indonesia. Baik, kita mulai dari yang pertama. Periode awal kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945. Dasar hukum sistem pemerintahan di Indonesia pada awal kemerdekaan ini adalah adanya Undang-Undang Dasar 1945 yang dibuat pada tanggal 18 Agustus 1945. Oleh karena itu, Indonesia baru saja merdeka, semua alat kelengkapan kenegaraan itu masih sangat-sangat kurang. Nah, oleh sebab itu ada beberapa hal yang kamu ketahui, antara lain contohnya begini. Di dalam pemerintahan Orde Kemerdekaan ini
itu pelanggaran terhadap konstitusi seperti berikut. Perubahan fungsi Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, KNIP namanya gitu, dari pembantu presiden menjadi badan legislatif. Dan itu tidak boleh. Kalau legislatif itu bukan diambil dari Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, ini ada salah satu pelanggaran yang pada waktu itu terjadi. Yang kedua, perubahan sistem pemerintahan dari presidensial menjadi parlementer. Nah, dari presiden ke parlementer itu nanti parlementer tahun 1950. Nah, kenapa begitu terjadi? Karena pada saat masa presidensial ini awal kemerdekaan, penataan kepemimpinan itu belum maksimal, sehingga pemerintah berusaha untuk merubah sistem yang tadinya presidensial yang dipimpin oleh presiden, kemudian ganti parlemen. Di dalam parlemen itu nanti dipimpin oleh Perdana Menteri. Perhatikan baik-baik. Ini adalah sebuah video yang menjelaskan bagaimana masa awal kemerdekaan yang ada di Republik Indonesia ini. Perhatikan. Seluruh rakyat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Momentum tersebut tentunya tak lepas dari sejarah proklamasi. Detik-detik proklamasi menjadi bagian penting menuju kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 hingga akhirnya Indonesia menyatakan diri sebagai negara merdeka. Sebelum proklamasi kemerdekaan diumumkan, tepatnya pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh sekelompok pemuda ke Rengas Dengklok. Aksi penculikan tersebut bertujuan untuk mendesak Bung Karno dan Bung Hatta agar mempercepat proklamasi kemerdekaan dan menjaga agar golongan tua tak terpengaruh oleh Jepang. Setelah melakukan perundingan, sore harinya Bung Karno dan Bung Hatta dijemput oleh Ahmad Subarjo untuk kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, rombongan Soekarno-Hatta langsung menuju rumah Laksamana Tadashi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 untuk merumuskan teks proklamasi. Dini hari perumusan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai disusun, untuk selanjutnya diketik oleh Sayuti Melik. Proklamasi kemerdekaan yang telah dinanti-nanti akhirnya terlaksana pada pukul 10 pagi di tanggal 17 Agustus 1945 atau bertepatan dengan 17 Ramadan 1365 Hijriah. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dengan suara mantap dan jelas, Bung Karno membacakan teks proklamasi. Pembacaan naskah proklamasi pun berlanjut dengan momentum pengibaran sang saka merah putih, hasil jahitan Ibu Negara Pertama Republik Indonesia, Fatmawati.
Berita tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia pun menyebar ke Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Selain sebagai tonggak kebebasan bangsa Indonesia dari belenggu penjajah, makna proklamasi kemerdekaan Indonesia juga menandai dimulainya perlawanan diplomatik Indonesia. Demikian tadi apa yang ada dalam sebuah video yang jelas-jelas bagaimana sistem kemerdekaan pertama kali yang ada di Indonesia. Nah, 1 hari setelah tanggal 17 Agustus itu diadakan sebuah sidang yang kemudian terkenal dengan pembukaan UUD 1945, dan di dalam pembukaan UUD 1945 itu terdiri di dalamnya ada undang-undang, ada batang tubuh dan sebagainya, yang salah satunya adalah membicarakan tentang bagaimana dasar negara yang akan diterapkan di Indonesia. Dan disitulah letaknya pertama kali sistem kepemimpinan yang ada di Indonesia, yang dipegang langsung oleh Presiden Soekarno. Nah, setelah Presiden Soekarno itu memimpin, ya, setelah memimpin kurang lebih 5 tahun, maka dalam masa kepemimpinannya itu banyak sekali beberapa perubahan-perubahan, karena bagaimanapun juga negara yang baru, belum berpengalaman, ingin membuat sesuatu yang terbaik buat negara, tetapi ada saja sebuah kekurangan yang ada pada sistem pemerintahan, dan itu adalah wajar pada setiap negara manapun, termasuk adalah Indonesia. Nah, kemudian ada periode pemberlakuan konstitusi RIS. Pada saat berlaku Undang-Undang 1945 ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan sampai sekarang. Akan tetapi setelah berlaku konstitusi RIS, bentuk negara Indonesia berubah menjadi serikat atau federal. Perhatikan baik-baik. Negara Republik Indonesia Serikat ini otomatis karena terdiri daripada negara-negara bagian, maka dipimpin Perdana Menteri diangkat oleh Presiden. Dan itu adalah sebuah kesalahan, karena memang Perdana Menteri itu seharusnya bukan diangkat oleh Presiden, ya, tetapi diangkat oleh parlemen, atau parlemen itu kalau ingin tahu adalah DPR gitu ya, sebagai mana umumnya gitu. Kemudian kekuasaan Perdana Menteri masih dikendalikan oleh Presiden. Tidak bisa antara kekuasaan negara dan kekuasaan pemerintahan itu berbeda kalau dalam sistem Perdana Menteri. Tapi ini masih dilakukan oleh Presiden Soekarno pada waktu itu, karena memang kita negara masih baru ya, masih banyak ingin mencari bentuk. Nah, kemudian kabinet dibentuk oleh presiden, bukan oleh parlemen. Harusnya kabinet, kalau pada sistem pemerintahan parlemen itu dibentuk oleh parlemen, bukan oleh presiden. Kecuali kalau pemerintahan presiden, maka kabinet sebagai pembantu presiden itu dibentuk oleh presiden. Itu parlemen tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet. Harusnya bisa, ya. Karena apa? Kalau kabinetnya perjalanannya tidak bagus, maka parlemen akan mengundang seluruh kabinet itu. Apa masalahnya gitu. Dan Presiden menduduki jabatan rangkap sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Nah, ini tidak boleh, karena apa? Kepala negara itu jelas
presiden, tetapi kepala pemerintahan itu parlemen, harusnya seperti itu. Nah, dalam kurun waktu tahun 1950 dibentuknya Republik Indonesia Serikat itu pun terjadi berbagai macam yang ada, sampai kemudian ada apa yang disebut dengan periode demokrasi liberal. Kenapa demokrasi liberal? Karena kita negaranya dalam bentuk parlemen, dan di dalam negara parlemen itu Republik Indonesia Serikat itu terdiri pada negara-negara kecil, seperti ada negara Pasundan, ada negara Batavia, ada negara Sumatera, Sulawesi, kemudian juga Jawa Timur dan sebagainya. Itu adalah negara-negara kecil yang ada di dalam Republik Indonesia Serikat. Nah, Republik Indonesia itu sendiri itu berpusatnya pada waktu itu di Yogyakarta, sehingga sistem pemerintahan pada waktu itu dikendalikan dari Yogyakarta yang disebut dengan Republik Indonesia itu tadi. Nah, dari dasar ini sistem pemerintahan Indonesia menjadi demokrasi liberal secara penuh. Artinya demokrasi liberal di Indonesia tidak berumur panjang. Kenapa? Karena tahun 1950 sampai 1959 itu pergolakan terjadi di mana-mana. Ada yang setuju, ada yang tidak dengan sistem itu. Hal ini karena pada tanggal 5 Juli Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan pada upacara resmi di Istana Merdeka. Nah, dekret presiden itu bisa dilakukan bila mana presiden itu tidak percaya kepada dewan. Ya. Isi dekret presiden dinyatakan bahwa pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Nah, MPRS ini adalah merupakan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, itu maksudnya S itu. Kemudian Dewan Pertimbangan Agung Sementara. Nah, kemudian yang kedua pemberlakuan kembali UUD 45 dan tidak berlakunya UUDS, dan yang terakhir adalah pembubaran konstituante. Artinya pembubaran seluruh anggota dewan yang ada di Indonesia itu dibubarkan pada masa itu. Nah, ini yang disebut dengan dekret presiden 5 Juli 1959. Nah, kita lanjutkan. Nah, terkait dengan hal tersebut, ini ada sebuah video yang menjelaskan tentang demokrasi liberal, kemudian juga bagaimana dekret presiden 5 Juli itu disampaikan. Perhatikan baik-baik. Latar belakang demokrasi liberal. Berdasarkan hasil konferensi meja bundar yang berlangsung di Den Haag, maka terbentuklah negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan dijalankan oleh presiden dengan kabinetnya, sedangkan legislatif terdiri atas dua badan, yaitu Senat dan para DPR. Ir Soekarno terpilih sebagai Presiden RIS, sedangkan Wakil Presiden RI Drs Muhammad Hatta diangkat sebagai Perdana Menteri RIS. Namun, karena banyaknya terjadi gerakan-gerakan yang menuntut pembubaran negara bagian, maka negara RIS tidak bertahan lama. Setelah Presiden Soekarno menandatangani rancangan UUDS 1950, maka Indonesia secara resmi mengubah sistem demokrasinya menjadi demokrasi liberal. Kabinet Natsir. Kabinet Natsir merupakan kabinet pertama yang menjalankan pemerintahan di Indonesia. Kabinet ini berasal dari Partai Masyumi dengan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Semasa pemerintahan Kabinet Natsir, Indonesia berhasil memetakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, Indonesia juga berhasil masuk menjadi salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. Penyebab kemunduran kabinet ini dari kursi pemerintahan adalah kegagalannya penyelesaian masalah Irian Barat dengan Belanda. Juga munculnya banyak mosi akan peraturan pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS yang terlalu menguntungkan Partai Masyumi. Kabinet yang memerintah Indonesia setelah kemunduran Kabinet Natsir adalah Kabinet Sukiman yang dipimpin oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo.
Tidak banyak program-program dari Kabinet Sukiman yang berjalan dengan lancar. Munculnya korupsi pada lembaga pemerintahan, masalah Irian Barat yang belum terselesaikan, serta hubungan Sukiman dengan militer yang kurang harmonis menjadi kendala yang menghambat program kerja mereka. Penandatanganan Mutual Security Act dengan pemerintah Amerika Serikat yang berarti juga memihaknya Indonesia kepada blok barat merupakan suatu pelanggaran terhadap politik negara Indonesia yang bebas dan aktif, sehingga rakyat menarik dukungannya pada Kabinet Sukiman. Jadi, ia terpaksa mundur dari jabatannya. Kabinet yang menggantikan Kabinet Sukiman selanjutnya adalah Kabinet Wilopo yang dipimpin oleh Mr. Wilopo. Salah satu program penting yang direncanakan Kabinet Wilopo adalah persiapan pelaksanaan pemilihan umum. Program luar negerinya juga ditekankan kepada perjuangan pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Namun, Kabinet Wilopo juga tidak luput dari masalah-masalah yang menggoyahkan kedudukannya. Antara lain adalah masalah Angkatan Darat yang dikenal dengan peristiwa 17 Oktober 1952. Namun, masalah yang membuat Kabinet Wilopo terpaksa turun dari jabatannya adalah peristiwa Tanjung Morawa yang menyebabkan munculnya mosi tidak percaya dari Serikat Indonesia terhadap Kabinet Wilopo. Setelah Kabinet Wilopo, kabinet selanjutnya yang memimpin Indonesia adalah Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Kabinet ini memiliki program untuk melanjutkan persiapan penyelenggaraan pemilu, juga persiapan kerangka panitia pelaksanaan pemilihan umum. Salah satu program yang sukses dari kabinet ini adalah Konferensi Asia Afrika yang diselenggarakan di Bandung. Namun sayangnya kabinet ini terpaksa menyerahkan mandatnya kembali sebelum pemilu 1955 dapat terlaksana, dikarenakan berlanjutnya konflik pada Angkatan Darat di mana A.H. Nasution mengundurkan diri dari KSAD dan digantikan oleh Bambang Sugeng, sehingga rakyat menarik dukungannya kepada Kabinet Ali Sastro Amijoyo. Selanjutnya, Kabinet Ali Sastro Amijoyo digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Salah satu hasil yang paling menonjol dari kabinet ini adalah pelaksanaan pemilu pertama bangsa Indonesia pada tahun 1955. Setelah seleksi pemilu pertama, terdapat 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Membaiknya hubungan dengan anggota Angkatan Darat dan pembubaran Uni Indonesia Belanda juga merupakan beberapa pencapaian terbaik kabinet ini. Setelah hasil pemilu keluar, maka Kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri. Ia menyerahkan mandatnya kembali kepada Presiden untuk dibentuk kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Setelah masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Kabinet Ali Sastro Amijoyo kembali diserahi mandat untuk membentuk kabinet baru. Kabinet baru ini merupakan hasil koalisi 3 partai, yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Beberapa program yang dapat terlaksana pada masa kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar oleh Presiden Soekarno, pelaksanaan keputusan Konferensi Asia Afrika, juga peralihan perusahaan Belanda menjadi milik warga Tionghoa. Namun, timbulnya gerakan-gerakan anti-Cina dalam masyarakat membuat perpecahan di berbagai daerah. Selain itu, salah satu faktor mundur dari kabinet ini adalah banyaknya gerakan-gerakan separatis antar partai politik yang menimbulkan keretakan pada pemerintahan. Kabinet terakhir yang memerintah di Indonesia adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Kabinet ini dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD 1950. Beberapa pencapaian dari kabinet ini adalah pembentukan Dewan Nasional untuk menampung aspirasi rakyat, pemberantasan tindak jahat korupsi, juga ditetapkannya peraturan lautan yang tertuang dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Hal ini merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia. Karena gagal menyelesaikan aksi-aksi pemberontakan separatis di daerah-daerah, juga karena kondisi ekonomi negara yang semakin terpuruk, maka krisis demokrasi liberal sudah mencapai pada puncaknya, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli 1959 dan mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin.
tadi kamu melihat tentang demokrasi liberal yang ada di Indonesia, kemudian di situ banyak sekali kabinet-kabinet yang dilakukan di Indonesia, dari kabinet Natsir sampai Wilopo dan sebagainya, kurang lebih sekitar 7 kali perubahan. Kabinet itu menjalankan pemerintahan, itu bertanggung jawabnya kepada presiden, tetapi segala persoalan yang kira-kira kesalahan pada kabinet harusnya itu kepada parlemen atau kepada DPR pertanggungjawaban itu. Jadi sehingga karena di sini terjadi kesalahan, maka kabinet yang sekian banyak dan berulang kali itu akhirnya pada titiknya semuanya kembali kepada presiden yang kemudian mengeluarkan dekret presiden 5 Juli 1959. Nah, dekret presiden 5 Juli 1959 itulah merupakan awal titik balik di mana Undang-Undang Dasar 1945 berlaku kembali. Karena apa? Karena sebelumnya kita menggunakan Undang-Undang Dasar sementara setelah 1950 sampai 59 itu tadi. Sehingga 59 begitu 5 Juli berubah ke UUD 1945 kembali. Nah, faktor penyebab sistem pemerintahan parlementer tidak dapat dipertahankan di Indonesia adalah faktor dominasi politik aliran. Di situ kan ada BNI, ada Masumi, ada NU, itu adalah 3 partai yang besar. Padahal sebelumnya tahun 1955 itu diikuti kurang lebih sekitar 47 partai, di mana partai pemenangnya adalah ada 4, salah satunya PKI itu ada sebagai salah satu partai pemenang. Nah, faktor basis sosial ekonomi yang sangat lemah. Kenapa basis sosial ekonomi itu sangat lemah? Karena di masa pemerintahan itu hampir semua ribut soal bagaimana pemerintahan yang terbaik. Jadi untuk sosial ekonomi itu boro-boro untuk dipikirin. Jadi yang penting jalan begitu saja. Faktor struktural sosial masih hierarkis yang bersumber pada nilai-nilai feodal. Maksudnya gini, hierarkis itu adalah berdasarkan keturunan. Maksudnya misalnya raja, ya terus nanti kepada anak raja dan sebagainya. Itu namanya hierarkis dalam masa feodalisme, masa penjajahan itu juga seperti itu. Nah, itulah mengapa pada saat pemerintahan parlementer ini tidak berhasil sehingga dirubah dengan dekret presiden 5 Juli. Nah, setelah dekret presiden 5 Juli itu dilakukan, maka ada periode yang disebut dengan demokrasi terpimpin. Maksudnya apa? Segala sesuatu itu berpusat kepada presiden. Itu mengapa dikatakan sebagai demokrasi terpimpin. Ciri periode demokrasi terpimpin adalah pertama, dominasi presiden ataupun presiden itu memegang segala-galanya, terbatasnya peranan partai politik, padahal partai politik itu adalah sebagai salah satu infrastruktur dalam kabinet, dalam pemerintahan. Kemudian berkembangnya pengaruh komunis sehingga komunis pada saat itu berleluasa, kemudian dan meluasnya peran ABRI sebagai unsur sosial politik, di mana ABRI pada saat itu adalah terkenal dengan dwifungsi ABRI, yaitu sebagai kekuatan sosial dan sebagai kekuatan politik. Nah, perhatikan sekarang sebuah kisah yang di sini masuk dalam demokrasi terpimpin. Videonya adalah merupakan video lakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 berlaku lagi. Prinsip gotong royong yang menjadi ciri kepribadian bangsa Indonesia sebenarnya sudah lama disosialisasikan oleh Soekarno kepada para elit politik.
Partai Nasional Sekuler pada umumnya menerima gagasan yang kemudian dijabarkan dalam demokrasi terpimpin. Sedangkan partai agama seperti Masyumi dan Partai Katolik menolak. Alasan penolakan adalah karena mereka tidak setuju dalam suatu pemerintahan yang di dalamnya terdapat unsur komunis. Nah, di situ cukup jelas bahwa Dekret Presiden 1959 itu ya pada tanggal 5 Juli itu beberapa partai termasuk adalah partai agama itu tidak mau atau memberikan selalu protes. Karena apa? Dengan demokrasi terpimpin ini memberikan ruang gerak kepada partai komunis, sehingga sering menimbulkan perbedaan dengan partai-partai Islam itu. Nah, di dalam demokrasi terpimpin yang terjadi kesalahan-kesalahan seperti itu, tetapi Indonesia tetap masih utuh. Nah, itulah gambaran tentang periode demokrasi terpimpin. Dan yang paling terakhir adalah periode Orde Baru. Nah, Orde Baru ini terjadi setelah Presiden Soeharto terpilih tahun 1962. Yang memilih presiden adalah MPRS, yang kemudian dia dijadikan sebagai presiden dari 1962 itu sampai kepada tahun 1998. Jadi cukup lama dia menjadi seorang presiden ya, karena sering dikatakan sebagai Presiden Soeharto itu status quo, tapi terkenal dia juga sebagai bapak pembangunan. Status quo itu adalah mempertahankan pendapat. Lah kenapa kok pada waktu itu bisa melakukan pemerintahan sampai 32 tahun lamanya misalnya gitu ya? Itu dikarenakan bahwa dulu itu Undang-Undang 1945 yang menjelaskan tentang pemilihan presiden itu setelah terpilih itu bisa dipilih kembali, tidak ada batasan pada waktu itu begitu, sehingga Presiden Soeharto itu cukup lama. Nah, tujuan Orde Baru adalah melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Artinya apa? Bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini harus dijalankan sebaik-baiknya, sejelas-jelasnya oleh pemerintahan. Sehingga pada waktu Soeharto itu memimpin, itu ada pengenalan yang disebut dengan Eka Prasetya Pancakarsa. Nah, itu atau boleh disebut dengan P4. Itu isinya adalah butir-butir setiap sila. Jumlahnya 36 kalau nggak salah. Itu 36 itu kalau pada waktu dulu seusia-usia seperti Bapak ini hafal tuh sampai, karena apa? Dibuat simulasi sehingga anak itu tahu betul apa yang harus dilakukan sebagai anak-anak bangsa yang berdasarkan Pancasila. Nah, itulah gambaran tentang periode Orde Baru. Nah, di dalam periode Orde Baru ini antara lain berciri khas adalah kebijakan presiden itu dipolitisasi, maksudnya bahwa presiden itu melakukan segala sesuatunya bersifat politis, maksudnya gitu. Kemudian birokrasi Indonesia memiliki citra diri yang baik hati. Maksudnya gini, birokrasi semua bentuk pemerintahan itu selalu mengatakan hasilnya baik, sehingga presiden tidak tahu seperti di bawah seperti apa gitu ya. Nah, inilah yang disebut dengan dulu itu sistem yes man. Nah, itu begitu. Nah, kemudian juga sistem politik otoriter, karena waktu itu adalah dwi fungsi ABRI sangat kuat.
Jadi kalau misalnya tidak mengikuti apa yang menjadi kehendak pemerintah, disikat oleh aparat pada waktu itu begitu. Ini sebagai satu contoh. Nah, ini ada sebuah video bagaimana masa keberhasilan Presiden Soekarno. Presiden Soeharto. Perhatikan baik-baik. Saya terima surat dari Kukmi untuk dapat tatap muka. Sebetulnya saya hanya mengira kalau Kukmi saja, tapi rupa-rupanya Kukmi bisa membajak bajak lain-lainnya, baik daripada Kadin, dari Golkar, pemerintah maupun daripada pengusaha-pengusaha yang sukses. Tentunya ada maksudnya ini, jadi setidak-tidaknya supaya menjadi saksi daripada atau diminta komitmennya itu dalam rangka membina maupun juga meningkatkan daripada para pengusaha kecil dan menengah ini. Sebenarnya kalau kita memang melihat segala kegiatan yang telah kita lakukan selama 25 tahun, dan sejak semula daripada pembangunan yang didasarkan pada trilogi pembangunan, stabilitas nasional, pertumbuhan, dan pemerataan, maka sejak semula pula bahwasanya memang dimaksud dan ditujuan untuk dapat mengentaskan daripada kemiskinan rakyat Indonesia. Karena hanya dengan terciptanya stabilitas nasional dalam segala bidang, baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, memungkinkan kita itu membangun ada pertumbuhan ada kemampuan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan daripada rakyat. Meningkatkan kesejahteraan rakyat baik dalam rangka pemerataan mengenai usaha maupun juga menikmati daripada apa yang telah kita hasilkan itu. Kita bersyukur walaupun memang belum keseluruhan daripada cita-cita kita tercapai, dan memang tidak mungkin daripada cita-cita perjuangan masalah takdir dan makmur berdasarkan Pancasila itu kita capai sekaligus, itu memang tidak mungkin, atau harus secara bertahap. Andai kita berpergian kepada suatu titik saja dengan juga tidak terus mempunyai keinginan terlompat kepada sampai pada tempat juga tidak mungkin, tapi harus melewat jalan yang tertentu. Jalan saja banyak, ya sekarang yang dipilih yang mana. Jadi kalau kita baru sampai berada di tengah-tengah itu bukan berarti kita tidak akan menuju, tapi hanya belum sampai saja itu. Jadi pembangunan kita pun juga demikian, semua itu adalah merupakan proses daripada pembangunan secara bertahap, sehingga akhirnya lambat laun kita itu bisa mendekati, kalau belum segera bisa sampai kepada sasaran yang kita capai itu. Tapi alhamdulillah kita termentukan selama 25 tahun itu sasaran yang kita capai apa? Ialah strategi pembangunan jangka panjang yang pertama, membuat satu landasan, gitu. Landasan daripada baik mengenai politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Nah, bidang ekonomi diantara lain adalah membangun suatu landasan pengembangan ekonomi yang mendukung kehidupan daripada kita dalam sampai cita-cita, ialah industri yang kuat didukung oleh pertanian yang tangguh. Kemudian tentunya juga atas kemampuan itu baru lantas mempunyai kemampuan untuk membangun bidang-bidang lainnya. Kalau kita menilai itu apakah landasan itu kita capai atau tidak, gitu. Sebetulnya landasan kita capai, hanya kemudian sampai di mana kekuatan daripada landasan itu. Lantas apakah landasan itu lantas akan bisa menjamin untuk melanjutkan daripada perjuangan kita dalam rangka menggunakan landasan untuk tinggal landas, memasuki era tinggal landas. Pengertian daripada era tinggal landas adalah melanjutkan, meningkatkan, perdalam daripada pembangunan sehingga kita akan bisa mencapai sasaran-sasaran berikutnya. Ada beberapa indikator yang bisa kita gunakan untuk mengukur daripada landasan tersebut, yang dimana-mana juga telah saya katakan. Pertama, itu mengenai pertumbuhan ekonomi selama 25 tahun rata-rata 7%. Kemudian juga daripada inflasi 650% bisa kita pertahankan satu digit saja di bawah 10%. Kemudian juga pendapatan per kapita daripada $70 menjadi $900 mungkin lebih. Itu dapatkan kita sudah dimasukkan daripada kategori negara berpendapatan
menengah walaupun yang menengah bontot sekarang. Artinya bontot itu baru permulaan karena batasnya adalah $1.400 itu baru menengah. Nah, kita masih bontot karena itu lantas kita minta pada negara-negara maju itu yang membantu pada kita hendaknya agar supaya yang masuk ke negara menengah kalau kita sudah sampai kepada mencapai batas yang teratas adalah $1.400-1.500 per kapita. Kita sekarang itu berani untuk menentukan pelita ke-6 itu sampai kepada 1.280 itu sasaran kita. Sebetulnya ya sudah lebih daripada 1.000. Itu pendapatan per kapita. Ekspor kita pun juga demikian. Dari 850 juta kita sudah meningkat sekarang menjadi 40 miliar satu tahun. Ya satu peningkatan yang besar sekali. Nah, kemudian juga salah satu yang menggembirakan adalah struktur daripada ekspor kita yang tadinya mendasarkan hanya kepada minyak, tapi sekarang non minyak sudah lebih tinggi, sedangkan daripada migas yang tadinya pertanian menonjol, tapi sekarang manufacturing sudah lebih tinggi. Ini membuktikan bahwa ya industri kita berjalan, berarti landasan itu bisa kita capai. Baik. Tadi sudah disampaikan beberapa hal yang dilakukan oleh Presiden Soeharto pada masa kepemimpinannya. Nah, dia menyebutkan tentang suksesnya dalam pembangunan masa Orde Baru itu karena adanya disebut dengan trilogi pembangunan, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, kemudian pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya di segala bidang. Nah, terkait dengan sudah selesainya pembelajaran yang saya sampaikan tadi, maka tugas kalian nanti akan saya sampaikan melalui Edmodo apa yang harus kamu lakukan setelah belajar lebih jauh tentang sistem pemerintahan di Indonesia dengan berbagai cara seperti dilakukan pertama zamannya Soekarno, kemudian setelah zamannya Soekarno cukup lama sampai tahun 1960-an ya, kemudian 1962 Presiden Soeharto mengambil alih kepemimpinannya setelah dianggap Soekarno tidak mampu untuk melakukannya, dan setelah dipimpin Soeharto dari 1966 itu secara pemilihan sampai kemudian tahun 1998, kurang lebih sekitar 32 tahun tersebut. Nah, itu saja yang perlu saya sampaikan. Selamat belajar untuk kemudian dilihat kembali apa yang saya sampaikan dalam video tadi. Kemudian nanti bila mana ada tugas silahkan dikerjakan di Edmodo. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.